Kalau mau berpergian ke Pulau Jawa, lewat Bandara Kuala Pambuang tuh bisa connect langsung, nggak pakai nginap di Banjarmasin. Dari segi waktunya ya, Pak. Dari segi waktu. El Podcast Bandara Kuala Pembuang, ready for takeoff. Sobat aviasi semuanya, selamat datang kembali di Air Podcast Bandara Kuala Pembuang. Pada episode kita pada hari ini, kami telah mengundang kembali Bapak Muhammad Haridin selaku Kepala Bandar Udara Kuala Pembuang kita untuk menanyakan beberapa hal tentunya. Selamat datang Pak di Air Podcast Bandara Kuala Pembuang. Iya. Terima kasih Pak Niko telah diundang kembali di Air Podcast Bandara Kuala Pembuang ini. Iya, oke baik. Terima kasih Pak. Ini banyak sekali pertanyaan sebenarnya Pak. Ya. Semenjak dari podcast kita yang terakhir kemarin. Iya. Banyak Apa aja pertanyaan. pertanyaan? Oke Pak. Di episode kemarin kita telah membahas tentang UPBU, Unit Penyelenggara Bandar Udara secara umum. Ayo, baik. Nah sekarang ini ada beberapa pertanyaan nih Pak. Ya. Mau menanyakan tentang UPBU yang secara khusus, yaitu tentang bandara kita ini Pak. Nah seperti Bapak jelaskan di episode kemarin bahwa tugas UPBU itu memiliki beberapa tugas. Yang pertama seperti jasa, kemudian kebendaraudaraan dan terkait jasa kebendaraudaraan, kemudian keselamatan, keamanan dan ketertiban. Nah, bila melihat ini kan lumayan banyak sekali tugas ini, Pak. Dan tentunya ada fasilitas dan sesuatu yang mendukung lah untuk menjalankan tugas ini, Pak. Oke. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana, Pak? Apa sih yang ada di Bandara Kuala Pembuang ini untuk memenuhi tugas dari UPBU ini? Oke, baik. Makasih ya. Jadi kita bicara terkait Bandara Kuala Pembuangnya. Iya, Apa Bandara Kuala aja, Pembuang secara khusus. Oke. Dalam rangka melakukan pengoperasian bandar udara untuk memberikan pelayanan jasa kebandarudaraan, jasa terkait bandar udara, keamanan, keselamatan, ketertiban penerbangan itu memang dibutuhkan fasilitas-fasilitas personil-personil ya, Iya, yang untuk personil, mengoperasikan itu. ya. Nah, yang diinginkan ini yang masyarakat bertanya-tanya ini fasilitas apa saja itu dan Iya. personil yang kayak apa aja seperti Betul. apa gitu. Iya. Oke, baik. Nah, terkait fasilitas dulu ya. Oke. Nah, fasilitas untuk pelayanan pesawat udara dulu, yaitu ada landas pacu namanya, tempat untuk mendarat dan landing dan take off pesawat. Oke ya. Nah, landas pacu kita ini di Bandara Kuala Pembuang itu 1.200 meter kali 30 meter, panjang 1.200, lebar 30 meter. Oke. Nah, itu mampu memberikan pelayanan untuk ATR 42 maksimal itu. Maksimal ya Pak ya? 42. Kalau ATR 72 terbatas. Kemudian ada taxiway, penghubung namanya, landas Taxiway. penghubung. Landasan penghubung. Ya, landas penghubung ke tempat parkir pesawat. Oh iya iya. Nah, taksinya sendiri panjangnya 110 meter, lebarnya 15 meter. Nah, kemudian apron, tempat parkir pesawat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang barang. Oh Ya. iya iya. Nah, itu luasannya 103,4 meter dengan lebar 73 meter. Kemampuannya itu mampu menampung 2 unit pesawat ATR 42. Dua 2 unit unit ATR ATR 42. Iya. Atau 1 unit pesawat ATR 72. Oh iya Gitu. oke. Itu kemampuan untuk apron. Nah, di landas pacu taksi apron ini dilengkapi juga fasilitas AFL, alat bantu visual pendaratan. Gitu. Untuk membantu mengarahkan pesawat udara landing, take off, maupun taksi ke parkir tempat parkirnya. AFL ya, Pak? Ya, lampu-lampu itu. Lampu-lampu ya. Ada lampu pinggir landas pacu, ada bahasanya memang itu. Nanti Iya. mungkin Pak Niko bisa mengundang ada yang bidangi terkait lampu-lampu ini, lampu-lampu oke. listrik bandar udara. Oke baik Nah, baik. nanti satu waktu diundang lah Iya, ya. pasti kita undang. Nah, supaya lebih detail lagi lebih dalam. Saya mungkin besar-besarnya aja. Nah, ada lampu ujung, ada lampu pendaratannya, ada. Gitu. Kemudian kita tadi untuk pesawat udara, pelayanan untuk pesawat udara. Iya, pesawat udara. Nah, kemudian fasilitas untuk pelayanan penumpang dan barangnya, yaitu ada di gedung terminal gitu namanya.
Oke, gedung Nah, terminal. gedung terminal itu tempat pemberangkatan dan kedatangan penumpang. Mm-mm. Nah, luasan gedung terminal Bandara Kuala Lumpur itu 600 meter persegi. Kapasitas itu menampung penumpang pesawat ATR 42, yaitu kemampuan daya tampung ruang tunggu keberangkatan itu 42 seat. Itu kapasitas Ada 40, maksimalnya ya, Pak? iya maksimal. Ada 42 seat. 42 Jadi seat. sesuai dengan kemampuan bandara kita ini. Oh ya, oke. Kemudian itu terkait terus ada area parkir kendaraan sisi daratnya ada. Mm-mm. Terus kemudian ada fasilitas toilet, fasilitas khusus untuk penyandang berkebutuhan khusus. Nah, Terus ada juga alat conveyor belt untuk membantu memuat bagasi tadi. Ada troli juga kami di terminal gitu. Nah, di terminal udah lengkap lah standar untuk pelayanan itu. Nah, kemudian terkait untuk pelayanan keamanannya, kami memiliki peralatan juga gitu. Yaitu di terminal itu ada peralatan keamanan penerbangan, yaitu X-ray bagasi. X-ray. Untuk memeriksa barang penumpang. Oke. Ada X-ray bagasi, ada X-ray cabin. Satu set dilengkapi dengan WTMD, World Truck Metal Detector untuk mendeteksi benda-benda logam yang ada di badan orang. Yang gerbang itu, Ya, Pak, gerbang seperti itu. itu. Ya. Nah, itu kami punya dua. Di pemeriksaan bagasi juga ada, di pemeriksaan cabin juga ada. Oh, oke. Ya. Ada CCTV. Semua dimonitor pakai CCTV. Semua gedung bangunan ya. Gedung, ya. Jadi itu terminal semua sisi yang tidak terjangkau oleh petugas keamanan nanti ada CCTV. Bandara, semua lahan bandara dipagari untuk keamanan sehingga binatang atau orang nggak bisa masuk lah sembarangan. Sekeliling itu, Pak ya. Sekeliling. Pagarnya ada pagar batas lahan, ada pagar sisi udara. Oh, oke. Berarti ada dua pagar Ada dua gitu, pagar, Pak. pagar batasnya dulu, nanti di dalam kami pagar Ada pagar lagi. double pagar itu, untuk melindungi area bandara udara ini dari ancaman gangguan keamanan gitu. Iya, iya. Nah, terus ada penerangan-penerangan di terminal, ada penerangannya, ada lampu penerangan di sisi darat terminal tuh, di area parkir, jalan akses masuk terminal semua dilengkapi penerangan. Jadi kita siaplah untuk memberikan pelayanan. Iya. Kalaupun sampai malam hari ada keadaan tertentu malam hari, bandara Kuala Lumpur pasti siap. siap Gitu. ya. Siap. Ready lah gitu. Walaupun jam operasi kita sampai jam 3, Iya. sampai jam 2 tuh. Dari jam 7 sampai jam 2. Jam 7 pagi sampai jam 2 siang ya. Tapi kalau dalam kondisi tertentu ada permintaan, entah emergensi atau dilayani. apapun, masih bisa lah. Oke, baik. Kemudian untuk peralatan keselamatannya, nah ada tadi AFL sendiri itu masuk kategori peralatan keselamatan, yang alat bantu pendaratan tadi, Iya, iya. lampu-lampu itu. Kemudian kami ada genset di listrik bandara untuk kelistrikannya. Genset ya. Untuk membackup apabila PLN mati ada genset. Genset kapasitas genset kami 125 kVA. 125 kVA. 125 kVA. Lengkap dengan automatic changeover sistemnya. Jadi kalau lampu PLN mati langsung Otomatis nyala. otomatis langsung berpindah ke genset. Oh iya. Nah, terus ada juga untuk membackup antara perpindahan itu kan berarti ada jeda di situ. Iya, iya. Nah, kami siap ada juga power quality. Power quality. Ya, nanti lebih jelas teman-teman Iya, listrik oke, bandar udara yang bisa Baiklah. lebih Hal detail yang itu. sangat menarik ini, Pak. Ya, menarik. Terus sih peralatan pemadam kebakarannya, pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakarannya. Secara kategori kami masuk kategori 4 ini. Kategori 4. Nah, seperti apa kategori 4 nanti Bapak Niko juga bisa undang tuh koordinator penanggung jawab Secara PKPK-nya. langsung. Bisa tanyakan secara detail lagi itu. Oke. Tapi saya kesempatan ini saya berikan informasi umum aja. Iya, oke. Bahwa fasilitas PKPPK kita itu satu unit foam tender tipe 5. Tipe 5. Foam tender itu kendaraan pemadam yang berisi foam. Mobil pemadam yang besar Ya, itu ya, Pak. besar itu. Dia tidak hanya nyemprot air tapi gabungan air dan foam. Wow, busa ya. Berbusan gitu. Nah, itu ada satu unit. Terus ada satu unit kendaraan RIV, Rapid Intervention Vehicle. Nah, ada juga satu unit ambulans. Oke. Nah, gitu. Terus sih peralatan apa lagi nih?
untuk melakukan pemeliharaan rumput-rumput, Iya. kami ada 2 unit traktor rotary mower, alat traktor untuk memotong itu. Di samping mesin potong gendong, mesin Hand mesin mower hand ya. mower itu. Ada apa lagi lah. Itulah mungkin secara umum ya fasilitas Iya, secara umum. terkait untuk Elektronika pelayanan jasa mungkin. kebandarudaraan itu. Peralatan elektronika ada HT biasalah, HT, ada HT, ada televisi yang ada. Oke. Baik, kemudian bagaimana untuk personel yang menggunakan peralatan tersebut dan fasilitas tersebut, Pak? Oke. Terkait personilnya, Iya. nanti personilnya itu kami secara keseluruhan Bandara Kuala Lumpur ini ada jumlah pegawai itu 58 orang. 58. Ya, terdiri 31 PNS, kemudian 27 PPNPN, PPNPN. pegawai pemerintah non pegawai negeri. Oh iya. Nah, dari 58 itu terbagilah. Ada di operasional, ada di tata usaha, administrasi tata usahanya. Nah, tata administrasi tata usaha lebih kurang ya 10 orang lah. 10 ya. Selebihnya pegawai Operasional. operasional. Nah, di operasional ini untuk melakukan pemeliharaan fasilitas landasan pacu tadi, teksi, apron, gedung-gedung yang ada di sini. Nanti ada namanya fasilitas sisi darat, ada namanya fasilitas sisi udara. Oke. Nah, Pak Niko bisa undang juga tuh, ada penanggung jawabnya nanti di bidang itu. Namanya unit teknik bandar udara. Teknik bandar Ya. udara. Gitu. Nanti atau secara atau bisa untuk mengcover semua tadi bisa dihadirkan di sini di podcast koordinator teknik operasi keamanan dan pelayanan darurat. Oke. Gitu. Kalau sering kami secara biasa dipanggil kepala operasi. Kepala operasi. Ya, kepala operasi. Yang menangani seluruh operasi yang terkait ada di bandar operasional udara. gitu. Nah, namanya Bapak Diki Amelianto ya. Tadi Kiai Mulianto ya. Boleh dihadirkan di sini. Siap, pasti Biar kita lebih hadirkan, Pak. detail lagi itu. Ha-ha. Nah, itu terkait personil itu untuk personil teknisi teknik bandar udaranya kami ada 9 orang. Yaitu terdiri dari 4 orang PNS, 5 orang pegawai PPNPN. PPNPN. Nah, 4 orang ini punya kompetensi semua nih. Ada 3 yang udah punya kompetensi. Yaitu kompetensi pemeliharaan fasilitas sisi darat dan pemeliharaan fasilitas sisi udara. Oke. Nah, 1 orang ini kan CPNS. Oh Pegawai iya. baru. Iya. Jadi Pegawai baru ya. belum sempat didiklat. Jadi ada CPNS 2 orang. Nah, yang 1 udah didiklatkan, 1 belum lagi nunggu panggilan lagi nih. Insya Allah dalam tahun ini akan dipanggil. Iya. Kemudian ada namanya unit listrik bandar udara, teknik listrik bandar udara yang mengurus semua urusan listrik di bandara ini. Iya. Itu ada sejumlah 4 orang. 3 orang PNS, 1 orang pegawai PPNPN. Nah, dari 3 orang ini 2 orang memiliki kompetensi untuk melakukan pengoperasian, pemeliharaan, perawatan, peralatan listrik bandar udara ini. Ada 2 itu. Udah dari 3 orang yang PNS ya. Nah, kemudian unit apa lagi nih penanggung jawab PKPPK, pemadam kebakaran tadi kan, tolong kecelakaan pemadam kebakaran itu ada sekitar 9 orang itu. Nah, di situ ada kualifikasi namanya, kualifikasi dan kompetensinya senior PKPPK, junior PKPPK, basic PKPPK sama non basic. Itu yang belum diklat itu. Ada tingkatan-tingkatan yang belum memiliki kompetensi. Nah, senior apa kompetensinya, junior apa kompetensinya, basic apa kompetensinya, nanti hadirkan itu. Kepala koordinator penanggung jawab PKPPK-nya. Oke. Nah, seniornya sendiri dari 9 orang itu kami punya senior PKPK-nya ada 3 orang, juniornya 2 orang, basicnya non basic, ya? non basic. Jadi non basicnya ada 4 orang. Jadi ada 4 orang yang belum. Dan itu 4 orang itu pegawai baru juga. 2 pegawai CPNS, 2 pegawai PPNPN tadi. Nah, dari 2 itu minggu depan dipanggil itu untuk diklat basic dia. Oh, diklat ya. Langsung penerimaan tahun ini. Iya. Jadi
ada programnya, udah diprogramkan memang tuh. Oke. Karena harus memiliki kompetensi. Kemudian teknisi personil keamanannya Ya, untuk memastikan keamanan. keamanannya. Ah. Nah, keamanan bandar udara kami ada sekitar 15 orang afseknya. 15 orang itu terbagi juga lagi itu. Nah, dari 15 orang itu tidak semua juga PNS itu. Yang PNS-nya itu sekitar 6 orang. 6 ya. Selebihnya PPN. PPN. itu. Nah, kompetensinya ada lagi tuh. Sama dengan PKPPK tadi, ada namanya non-basic yang belum memiliki kompetensi, ada basic, ada junior AFSEC, ada senior AFSEC. Nah, semua punya kewenangan masing-masing ini. Apa kewenangan senior, apa kewenangan junior, apa kewenangan basic. Dan yang non basic pun ada kewenangannya. Nah, gitu. Kemudian untuk fasilitas keamanannya, teknisi peralatan keamanan, yang teknisi yang melakukan perawatan, pemeliharaan peralatan X-ray tadi CCTV itu. Nah, kami ada 3 orang itu penanggung jawab itu. Ada 3 orang, dari 3 orang itu ada 2 yang sudah memiliki kompetensi. Nah, satunya belum, akan disekolahkan lagi nanti. Iya. Nah, kemudian ada personil untuk memastikan kebersihan di bandara. Ada namanya sanitasi higienis. Ada 6 orang itu. 1 orang pegawai negeri sipil, 5 orang pegawai PPN. Oke. Itulah personil-personilnya. Lumayan. Yang mengoperasikan, melakukan perawatan, pemeliharaan fasilitas-fasilitas tadi itu. Untuk memberikan pelayanan jasa ke bandar udaraan, terkait bandar udara, keamanan, keselamatan, ketertiban penerbangan. Iya. Oke. Baik. Artinya segala pengoperasian fasilitas terutama ya Pak, dalam operasional semuanya wajib memiliki kompetensi ya Pak. Iya. Seperti Bapak bilang tadi, apabila yang masih baru seperti yang CPNS, mereka nanti akan didiklatkan, ternyata begitu ya Pak? Iya, betul. Jadi selama ini mereka saat belum memiliki kompetensi, mereka biasanya apa yang mereka kerjakan itu Pak? Ada pembatasannya yang pastinya ya? Pasti. Nah, sebelum masuk ke situ saya mau menyampaikan begini. Memang untuk mengoperasikan, melakukan pemeliharaan, perawatan fasilitas-fasilitas yang terkait keamanan, keselamatan penerbangan di Bandara Kuala Pembuang ini, secara umum sih udah terpenuhi ini kita nih. Iya. Udah walaupun tadi kan ada 2, ada 3, ada lebih banyak tadi kan, semua terwakili semua untuk melakukan itu. Iya. Yang belum ini kan ada rata-rata pegawai baru Pak. Oh. Penerimaan baru tahun kemarin, tahun ini. Iya. Nah, tadi yang ditanyakan apa tadi? Kalau pegawai baru yang belum memiliki kompetensi ya? Apabila masih belum memiliki kompetensi. Kalau belum memiliki kompetensi, ada juga tugasnya juga memang. Tapi dia tidak bisa mengoperasikan maupun melakukan pemeliharaan, perawatan fasilitas keamanan keselamatan tadi. Yang dimana fasilitas itu diwajibkan harus memiliki kompetensi untuk melakukan pengoperasiannya, pemeliharaan dan perawatannya. Karena di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan, personil yang tidak memiliki kompetensi tidak boleh melakukan pengoperasian, perawatan dan pemeliharaan. Tidak boleh sama sekali ya Pak? Dilarang. Kecuali dalam keadaan tertentu ya. Oke, iya. Kalau udah nggak ada orang sama sekali ya mau nggak mau ya mereka. Walaupun mereka belum memiliki kompetensi, tapi secara setiap hari mereka diajarin juga. Diajarkan juga bagaimana cara mengoperasikan, cara memelihara, cara melakukan perawatan harian, mingguan, bulanan, semester, tahunan, diajarin oleh teman-temannya. Cuma legalnya aja yang mereka legalnya. Tapi secara pengetahuan dasar ya. Iya. Artinya mereka tetap sudah di-share oleh teman-temannya. Sudah memiliki pengalaman di hal itu. Ya diberikan ya tinggal pemantapannya aja lagi di pendidikannya Pak. Ya, seperti itulah. Oke, baik. Wah, luar biasa sekali. Sebenarnya banyak yang harus Saya mau ditanyakan bilang ini. begini, saya mau meyakinkan kepada masyarakat ini, kepada masyarakat ya, Iya. bahwa fasilitas di Bandara Kuala Pembuang ini untuk pengoperasian ATR 42 itu udah terpenuhi syaratnya. Iya. Baik dari segi fasilitas maupun dari segi personil. Itu Sudah bisa ya, Pak? Nah, saat ini yang beroperasi sementara saat ini
pesawat subsidi angkutan udara perintis. Heeh. Nah, yaitu jenis Grand Caravan. Grand Cessna, Caravan. apa? Cessna Grand Caravan Iya. ya. Cessna Grand Caravan. Ya, Single engine ya, yang biasa. single engine ya, kapasitas 12 seat. Nah, rutenya seperti saya bilang podcast kemarin ke Kuala Pembuang Banjarmasin itu 2 kali dan Kuala Pembuang Palangkaraya juga 2 kali, 1 kali. 1 kali. Jadi, setiap hari Senin dan Jumat. Ada 2 kali penerbangan dalam Ya, 1 minggu ya, Pak. Ya, 2 hari. Iya. Oke, terus gimana untuk progresnya? Ini kan sudah akhir bulan Agustus ya, Pak ya? Ya. Kira-kira progres penerbangan kita di Bandara Kuala Pembuang ini sudah sampai mana, Pak? Untuk progresnya itu sampai dengan bulan Agustus ini kan penerbang perintis kan, Iya, ada targetnya, ada tentu ditargetkan pencapaian target penumpangnya. Kalau secara frekuensi penerbangannya tercapai sesuai yang direncanakan. Tidak pernah cancel ini penerbangannya. Iya. Dari Januari sampai ini nggak pernah Nggak cancel. pernah cancel. Ya. Terus sih dari segi penumpang untuk rute Banjarmasin Kuala Pembuang Banjarmasin, yaitu setiap hari Senin dan Jumat itu pencapaian realisasi penumpang itu ditargetkan 100% ya. Kami lebih dari 100%. Lebih dari 100%. Yaitu 104%. Wih. Sampai. Alhamdulillah. Iya. Nih, harapannya ke depan kita bisa nambah lagi nih jadi 3 kali seminggu kan. 3 kali dalam seminggu. Ya. Amin, Pak. Semoga. Mudah-mudahan lah ya. Iya. Nah, kemudian untuk rute Kuala Pembuang Palangkaraya Kuala Pembuang progresnya itu sekitar 55%. 55, sekian persen lah. Iya. Gitu. Untuk sampai dengan bulan ini. Agustus ya, Pak. Agustus 31 Agustus. Ya sampai dengan 31 Agustus ya. Gitu. Oke, artinya animo masyarakat untuk menggunakan jasa penerbangan di Bandara Kuala Pembuang lumayan tinggi juga ya, Pak. Tinggi. Untuk ke Banjarmasin tinggi. Ke Banjar yang paling Ya. ini ya. Targetnya kan begini. Grand Caravan ini kan kapasitasnya kan 12 seat ya. 12. Dari 12 seat ini target minimalnya itu 10 seat gitu. Iya. Makanya kalau ditanya kalau 100% kan kalau 100 kali berarti kan 1000 orang kan gitu kan. Iya, gitu. iya, 1000 orang. Nah, dia lebih nih. Oh, Katanya 104% kan. 100%. Ya, gitu. Wah, mantap kalau gitu, Pak. Oke lah, Pak. Jadi sampai Agustus progres kita sudah malah tambah lebih bagus. Dan terima kasih juga buat masyarakat Seruyan terutama ya, Pak, karena telah percaya dan mendukung penerbangan kita di sini. Dan berharap juga nantinya ada tambahan rute juga, Pak, semoga. Insya Allah kita mintakan ke pusat. Pada prinsipnya pemerintah pusat akan memberikan penambahan frekuensi. Tinggal lihat kondisi anggaran aja. Iya, oke. Karena dari tahun ke tahun dari tahun ke tahun selalu diberikan penambahan terus ini. Penambahan rute, penambahan frekuensi. Iya. Gitu. Kayak tahun ini kita kan untuk Kuala Pembuang Banjarmasin itu kan sampai dengan bulan November awal sudah selesai. November sudah selesai. Harusnya, tapi alhamdulillah pemerintah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memberikan tambahan lagi sehingga sampai 31 Desember. Oh, jadi kita masih dapat penambahan Ada. penerbangan lagi Jadi, sampai artinya akhir tahun ya, Pak. Pemerintah Direktur Jenderal Perhubungan Udara itu bukan tetap memperhatikan terus Iya, betul. untuk daerah ini, bukan Karena tidak. ada progresnya udah bagus ya, Pak. Begitupun juga Palangkaraya. Palangkaraya itu seharusnya kan bisa dilayani sampai dengan minggu pertama di bulan Desember. Iya. Nah, kami udah laporkan ke pusat. Nah, pusat memberikan tambahan Ditambah frekuensi juga. penerbangan lagi. Sehingga digenapkan sampai 31 Desember. Sampai 31. Karena permintaan di akhir tahun tuh lumayan tinggi. Iya, biasanya di akhir tahun. Nah, itu bentuk Apresiasi, perhatian ya. dari pemerintah pusat untuk daerah ini gitu. Untuk Iya, masyarakat. iya. Oke. Gitu. Wah, luar biasa sekali, Ya. Pak. Nah, kami mengajak masyarakat seperti biasa, optimalkanlah. Kalau mau berpergian kemana-mana, Gunakanlah pesawat gunakan- terbang. naiklah pesawat dari Kuala Pembuang. Pada kesempatan ini juga saya mau
kami mau menyampaikan juga nih pada masyarakat, kalau mau berpergian ke Pulau Jawa, lewat Bandara Kuala Pambuang tuh bisa connect langsung, nggak pakai nginap di Banjarmasin. Dari segi waktunya ya, Pak? Dari segi waktu. Jadi kami udah diskusikan dengan maskapai, kalau bisa jam-jam sekian ini, supaya connect. Terkoneksi ke Jakarta, ke Surabaya, gitu. Oke. Kan hampir tujuan wilayah di Seruyan ini ke wilayah mana? Ke Surabaya, Ke Jawa, ke Surabaya. Jawa lah, Jakarta, Iya. Pulau Jawa. Nah ini terkonek semua Pak. Begitupun sebaliknya juga dari Jawa Mau ke ke Banjar, Kuala. dari Surabaya, dari Jakarta ke Banjar, terus ke Banjar Kuala, connect. Connect juga. Terkoneksi semua. Paling istirahat 1-2 jam aja lah. Oke. Yang lebih 1 jam, lebih cepat. Kalau Jadi mau lebih- prepare juga ada gitu. Lebih menghemat tenaga dan waktu gitu. Mengamat. Saya berapa kali kan, saya kalau dari Jakarta lewat Banjar, ada 3 pesawat pagi itu terkonek ke sini. Baik di hari Senin maupun hari Jumat terkoneksi. Jadi kita pesawat pertama ada 3 pesawat dari Jakarta Cengkareng ke Banjarmasin itu terkonek semua ke sini pagi-pagi. Wah, lebih memudahkan. Jadi mungkin tahun-tahun sebelumnya itu 2 tahun 3 tahun yang lalu mungkin tidak terkoneksi, makanya mungkin Agak tingkat kurang ya. Kurang. Nah sekarang terkoneksi, mungkin itu Salah satu masyarakat alasannya merasakan ya. kemudahan itu, nggak nginap-nginap lagi, dan lebih murah juga harga tiketnya. Iya. Oke, baik kalau begitu Pak. Tidak terasa udah lumayan lama kita ini. Banyak memang mau ditanyakan, tapi seperti Bapak bilang tadi, mungkin nanti kita akan undang TOKPD tentunya untuk Ya. membicarakan secara detailnya di Sama podcast berikutnya. kanit-kanitnya itu. Bersama kanit-kanitnya. Karena pembicaraan yang pasti yang menarik, sangat menarik sekali gitu. Ya. Oke, baik Bapak. Terima kasih untuk waktunya pada hari ini. Dan tentunya kita akan tunggu kedatangan Bapak lagi di podcast berikutnya dengan sesuatu hal-hal yang baru dan progres penerbangan kita tentunya seperti apa nanti. Saya sampaikan terima kasih ya, Iya. karena masih dipercaya untuk hadir di airport Iya, sudah. Bandara Pasti, Kuala Bapak. Pambuang ini. Kalau ada tema-tema apa lagi, siap lah. Selama Oke. saya masih bisa memberikan informasi, saya siap juga untuk hadir terus di sini. Iya. Oke. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Baik, Sobat APSI, kita sudah berada pada penghujung podcast kita pada hari ini, dan tentunya saya tetap mengingatkan dan mengharapkan kepada Sobat APSI semuanya untuk subscribe, like, share, dan komen pada kolom komentar, dan terus pantau dan ikuti episode-episode podcast kita dan juga airport info kita. Terima kasih, sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Air Podcast Bandara Kuala Pembuang, ready for takeoff.